Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita adalah bedah buku Jalan Merah Sang Kombatan C.H. Simbar. Bersama dengan saya untuk membedah ini adalah Dr. Darius Dubut MTH MM, Wadir Dialog Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga seorang dosen dan juga penulis buku serta teolog. Saya sapa dulu. Selamat malam. Malam. Saya manggilnya Bapak malam hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang masalah buku yang Bapak tulis dan lain sebagainya. Pemirsa, kita ingin mengetahui seperti apa penulisan buku ini, kemudian yang melatar belakangi lahirnya buku ini. Seperti apa juga pemirsa di luar sana menanggapi nantinya buku yang lahir dari tangan sang penulis ini. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Nah, langsung saja kita ingin mengetahui yang menjadi latar belakang pemilihan dari judul ini sendiri, Jalan Merah Sang Kombatan C.H. Simbar. Langsung saja, dokter bisa menjelaskan seperti apa, kenapa memilih penulisan buku ini? Ada apa, menariknya apa C.H. Simbar ini sendiri? Pahlawan yang mungkin bisa dikatakan terlupakan. Baik, terima kasih Bu Olivia. Selamat malam, selamat bertemu dalam kesempatan yang indah ini. Dulu Ibu Olivia masih kecil ya. Baik, buku ini ditulis oleh dua orang, saya dan satu teman muda, Hadi Saputra Miter. Dia kepala perpustakaan di Sekolah Tinggi Teologi di Banjarmasin. Dan yang lebih banyak ke lapangan sebetulnya dia. Saya lebih banyak bekerja untuk mengumpulkan bahan-bahan, berkas-berkas, baik itu koran maupun pemberitaan-pemberitaan mengenai tokoh Simbar ini. Itu latar belakang. Nah, yang pertama ialah judulnya sengaja kami pilih, Jalan Merah Sang Kombatan, Sejarah Perjuangan Christian Simbar dan GMTPS dalam pergulatan lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, apa yang melatar belakang? Yang pertama ialah tokoh ini sebenarnya bisa dikatakan kontroversial. Yes. Kalau kita membaca sejarah Provinsi Kalimantan Tengah, nama dia hilang. Ya. Yang muncul adalah GMTPS, tapi nama dia hilang. Nah, kami telusuri kenapa namanya hilang. Ternyata kemudian bahwa di akhir hidupnya itu ada hal-hal yang rupanya dianggap mencoreng perjuangan pendirian Provinsi Kalimantan Tengah itu, sehingga dia kemudian dihilangkan namanya dalam penulisan sejarah itu. Tapi bagaimanapun juga kami melihat bahwa tokoh ini tanpa Simbar dengan GMTPS-nya, kami tidak yakin Provinsi Kalimantan Tengah bisa berdiri. Itu yang pertama. Karena itu tujuan buku ini yang pertama adalah untuk mengangkat kembali perjuangan Christian Simbar dalam pergulatan pendirian Provinsi Kalimantan Tengah itu dengan GMTPS-nya. Yang kedua, judul Jalan Merah. Jalan Merah ini adalah strategi yang ditempuh oleh GMTPS, Christian Simbar dan GMTPS. Jalan Merah ini sebuah strategi. Jalan Merah berarti dari desa, jadi desa mengepung kota. Itu sebuah strategi. Misalnya kalau kita baca strategi perang. Ya, sejarah Tiongkok ya. Bagaimana Mao Zedong dari desa mengepung kota. Kalau kita makan bubur panas itu kita mesti makan dari pinggir dulu kan, nggak mungkin dari tengah. Itu kita akan merasa. Dari Bundar, dari Madara, Bundar, Buntok, Banjarmasin sampai Jakarta. Nah, kemudian
Strategi perjuangan yang ditempuh oleh Simbar dan GMTPS ini tidak sendiri, tidak berdiri sendiri. Ada kolaborasi yang sangat sinergis antara para politisi pada waktu itu. Misalnya Siluran, Gi Obus, Edi Ibrahim, dan ada banyak lain, Oscar Blantan, Hartwin Ukur, yang melakukan lobby politik. Mereka ini para politisi yang melakukan lobby politik, dan Kasihan Simbar melakukan gerakan manuver bersenjata, sehingga ini bersinergi. Itu tadi sebabnya mengapa saya mengatakan tanpa ada Simbar dan GMTPS agak sulit. Saya nggak tahu apakah kemudian Kalimantan Tengah bisa berdiri. Mungkin, tapi kita nggak tahu bagaimana kejadiannya. Justru dalam setahun perjuangan sinergis ini itu berhasil menekan Jakarta supaya Provinsi Kalimantan Tengah bisa berdiri. Ada otonomi sendiri. Ya, jadi lobby politik jalan, tapi gerakan bersenjata jalan. Kemudian pada saat itu, Dokter, apa yang dilihat sehingga Kalteng ini harus memisahkan diri dari Banjarmasin? Pasti ada yang melatar belakangi itu. Kenapa kemudian para pejuang-pejuang kita ini bergerak, baik lobby politik, kemudian bersenjata. Belum lagi dari pihak swasta yang membacking suplai makanan, mungkin rumah dan lain sebagainya. Baik, yang pertama kita harus melihat dulu ke latar belakang orang Dayak di Kalimantan Tengah ini sampai dengan awal abad 20. Yang pertama bahwa orang Dayak di tanah Dayak itu terisolir dari dunia luar. Yang kedua adalah mereka petani tradisional, ladang hilir balik, perangu dan pemburu, dan secara umum mereka belum bisa membaca menulis. Kemudian kedatangan satu lembaga Badan Misi Kristen dari Jerman 1835 sampai 1920, kemudian Basel Mission 1920 sampai 2000. Ini yang kemudian membuka pendidikan dan kesehatan untuk orang-orang Dayak. Nah, pendidikan dan kesehatan ini kemudian yang dikembangkan oleh dua badan syariah ini melahirkan kesadaran nasionalisme etnik Dayak. Jadi sebelumnya itu belum ada. Jadi pendidikan itu membuka pemahaman orang Dayak tentang sadar akan dirinya, tentang eksistensinya. Nah, kesadaran nasionalisme Dayak, etnis Dayak ini itu memuara pada dua hal. Yang pertama adalah bebas dari dominasi kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar sejak 1826 sampai 1860. Ini menjadikan tanah Dayak, baik wilayah Kapuas Kain maupun wilayah Barito, orang-orang Dayak ini sebagai bangsa-bangsa semacam bukan jajahan, tetapi di bawah kendali mereka, harus membayar pajak. Misalnya, klaster nomor 2 berarti termasuk di Batam mereka pada saat itu. Iya, kalau ada upacara di Kesultanan Banjar, itu orang Dayak ditantangkan untuk menjadi budak, jadi jipen. Jadi dulu kan belum ada lampu, jadi mereka itu menyalakan lampu, lalu kemudian ya dianggap masyarakat residual lah, tapi dikenakan kemudian pajak, semacam pajak kepala. Lalu setiap tahun ribuan pohon ulin itu didatangkan ke Sultan Banjar, ke Banjar untuk kandang rusa Sultan. Ini semuanya dari tanah Dayak. Jadi itu yang pertama, jadi bebas dari dominasi kerajaan Banjar. Yang kedua, memiliki wilayah sendiri. Nah, bebas dari dua hal ini kemudian melahirkan organisasi Dayak pertama, Syarikat Dayak tahun 1919, kemudian berkembang tahun 1926 jadi Pakat Dayak. Pada sisi lain, pendidikan itu menghasilkan Pakat Guru Dayak tahun 1926. Jadi inilah yang sebetulnya kemudian melahirkan yang tadi saya katakan kesadaran etnosentrisme Dayak, nasionalisme Dayak, begitu ya. Nah itu latar belakang. Jadi Belanda tidak menjajah tanah Dayak waktu itu, yang menjajah justru kerajaan Banjar. Nah ini jadi bebas dari kerajaan Banjar, tapi ingin memiliki wilayah otonom sendiri, tanah Dayak yang bebas dari dominasi bangsa lain. Kalau pada saat itu Belanda mereka malah menjalankan misi. Kalau sejarahnya kan seperti itu.
Jadi bukan Belanda yang menjajah kita di Kalteng pada saat itu Ya, ya. kalau orang Dayak tidak pernah sebenarnya, belum pernah dijajah Belanda. Justru karena Belanda itu masuk membawa misi itu tadi, pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, atas kesadaran ini kita juga melihat sampai hari ini pun seperti dokter tadi mengatakan bahwa namanya pun tidak ada. Yang muncul dia, kemudian di hari-hari terakhirnya justru CH Simbar ini dikatakan pemberontak karena dia melakukan pergerakan-pergerakan melawan pemerintahan, pengacau keamanan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dokter sendiri menanggapi itu dan melihat itu? Baik, saya akan lanjutkan lagi bagaimana terbentuknya sinergitas perjuangan ini. Orang-orang Dayak yang terhimpun dalam Persatuan Dayak tadi itu ingin memperjuangkan adanya wilayah Dayak besar yang meliputi Das Barito, Kapuas, Kahayan dan seterusnya, dan memiliki pemerintahan sendiri. Nah, tahun 1946 ini berhasil mendesak pemerintah Hindia Belanda sehingga muncul Stadsblad nomor 17 tahun 1946, tanggal 7 Desember 1946 itu meresmikan daerah Dayak besar sebagai provinsi sendiri tahun 1946. Kemudian itu diikuti oleh pertemuan para politisi Dayak. Pakat Dayak tadi itu menyelenggarakan konferensi di Kuala Kapuas 26 Maret 1947 itu untuk mengelola wilayah Dayak besar tadi, maka terbentuklah Dewan Dayak Besar. Nah, kemudian ini masih terus berlanjut. Ketika penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 itu, Dewan kepada Republik Indonesia pada NKRI, Dewan Dayak Besar dihapus. Karena Dewan Dayak Besar ini dianggap sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat, bukan Belanda. Maka Dewan Dayak Besar dan Tanah Dayak Besar itu dihapus. Sehingga wilayah Dayak Besar tadi itu menyatu dengan Kalimantan Selatan sebagai Provinsi Kalimantan. Tetap di bawah Kalsel. Nah, jadi dengan begitu maka sebetulnya penghapusan ini mendorong para politisi Dayak dan terutama gerakan Simbar ini untuk lebih bersinergi lagi. Tahun 50 untuk merespons keputusan tadi itu yang menganulir tanah Dayak besar tadi itu. Tahun 50 di Banjarmasin diselenggarakan pertemuan para tokoh Dayak, termasuk Simbar. Peserta pertemuannya misalnya Mahir Mahar ini. Ini ya jalan masih ada, beliau masih ada namanya. IM Nahan. Kebetulan saya kenal ini orang-orang ini. Christian Simbar, ini dari yang kemudian membentuk GMTPS. Christian Simbar, Sati Bendusal, Roderick Pera. Dari Kahayan ada Sahari Andong. Keluarga besar Lambung. Ya, ada Willy Cimat, ada Aji Bahen, ada Edi Suling dan lain ini dari. Jadi pertemuan di Banjarmasin itu baik dari Kapuas diikuti oleh para pejuang Dayak dari Kapuas maupun Kahayan dan Barito. Keputusan pertemuan 1950 itu adalah bagaimana perjuangan ini dilanjutkan, mendirikan Provinsi Kalimantan dilanjutkan. Delegasi Kahayan dipimpin oleh Sahari Andung mendirikan Syarikat Keharingan Dayak Indonesia, SKDI. Delegasi Barito di bawah pimpinan Christian Simbar membentuk Gerakan Telabang Pancasila Sektor Dayak. Itu tahun 52. Tahun 53 namanya berubah menjadi Gerakan Mandau Telabang Pancasila, markas pusatnya di Desa Bundar. Pemimpin tertingginya Christian Simbar, Siti Bendusal, dan ada banyak nama yang lain. Nah, disinilah mereka mulai menapaki jalan merah. Dari Madara, Bundar Madara, Mas Buntok dan seterusnya. Untuk menarik perhatian pemerintah, GMTPS ini mulai melakukan gerakan-gerakan. Misalnya menyerang kapal dagang Kinwen 2 di Kalahian yang mengakibatkan pemiliknya meninggal dan 2 orang meninggal di kapal itu. Akibatnya apa? Polisi menangkap 2 orang anggota GMTPS di Kalahian, kemudian polisi menyerbu markas GMTPS di Desa Bundar dan menangkap beberapa orang, tapi Simbar tidak tertangkap. So mereka dikurung tahanan polisi di Buntok. Nah kemudian
Simbar menyampaikan ultimatum kepada kepolisian Buntok agar membebaskan teman-teman mereka dari tahanan, tapi polisi tidak menanggapi. Akibatnya apa? Penyerbuan pada saat itu. Akibatnya adalah mereka menyerbu pos polisi. Sudah terjadi semacam perkelahian dengan polisi dan ada beberapa polisi yang meninggal. Nah, akibatnya apa? Mereka ini kemudian melarikan diri, merampas juga beberapa pucuk senjata. Nah, berita ini sampai ke pusat. Lalu Deputi Perdana Menteri RI pertama itu mengatakan begini, bahwa gerakan ini bukanlah gerakan kriminal, tapi gerakan politik. Ini info dari pusat. Tanggapan mereka terhadap gerakan yang dilakukan oleh teman-teman ini tadi. Iya, itu tanggapan dari Deputi Perdana Menteri pertama RI. Nah, tapi kemudian kepada GMTPS ini mereka melarikan diri ke Bundar, dikatakan bahwa kalian harus menyerahkan diri karena akan ada pasukan yang lebih besar lagi bahwa nanti akan menangkap kalian. Kalau tidak maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka pemerintah kabupaten waktu itu hanya ada satu kabupaten, Barito, di Mortew ibu kotanya. Karena provinsinya masih Kalimantan, ibu kotanya Banjarmasin. Maka pemerintah kewedanaan Buntok itu mengirim utusan ke Madara menjumpai Simbar. Kipe Jangok, Pendeta Matias Bantrang, dan Oscar Blantan untuk menjumpai Christian Simbar dan melakukan negosiasi. Pada tanggal 15 September 53 di atas kapal Duku di Muara Sungai Bemanen sudah ada pertemuan antara wakil GMTPS dan wakil pemerintah utusan pemerintah untuk bertemu di situ. Wakil GMTPS ini Leider Dalan, Komodor Nimben, Buri Ngaji, Titayun dan seterusnya. Dari pemerintah ada Siluran, tokoh politik Dayak Banjarmasin, kemudian Oscar Blantan, Kipe Jangok dan lain-lain. Kesepakatannya adalah pimpinan dan anggota GMTPS bersedia menyerahkan diri untuk ditahan di Banjarmasin. Tapi dengan syarat mereka mau menyerahkan diri asal diperlakukan secara manusiawi. Tidak seperti tahanan kriminal. Tidak seperti tahanan yang diperlakukan kriminal begitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika mereka ditahan di Banjarmasin, yang menarik adalah apa? Mahir Mahar menjumpai Christian Simbar di penjara. Kami punya gambarnya. Dia menjumpai Christian Simbar di penjara dan Sati Mendusa wakilnya untuk mulai bagaimana mengatur perjuangan supaya lebih bersinergi lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kebetulan waktu itu bersamaan terjadi pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Maka tahun 54 itu dimintalah oleh TNI supaya Christian Simbar dan pasukan GMTPS ini ikut menumpas Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, daerah Labuhan, daerah-daerah hulu sungai sana. Nah, dan itu mereka terdiri dari satu kompi. Sementara Simbar dan Sati Mendusa masih disandra di Banjarmasin sebagai jaminan. Nah, itu yang menariknya. Nah, pada waktu Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo datang ke Banjarmasin, Mahir Mahar mengajak agar anggota GMTPS yang ada di Banjarmasin ikut menyambut. Kalian pakai lawung, Dayak dan Pasamandau, supaya kalian jangan dilihat sebagai gerakan separatis seperti Ibnu Hajar yang ingin mendirikan negara Islam. Tapi kalian betul-betul ingin mendirikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian dalam pertemuan itu Simbar dibebaskan. Dia dikirim ke hulu sungai ikut dengan teman-temannya berjuang menumpas pemberontakan Ibnu Hajar di sana. Dan berhasil pada waktu itu. Dan ya berhasil. Yang menarik adalah
senjata untuk anggota GMTPS ini disuplai oleh orang-orang Dayak, yang tentara maupun yang perundingan misalnya. Sudah itu senjata-senjata bekas Perang Dunia Kedua. Nah, selesai itu tahun 55 itu pemilu. Pemilu pertama di Indonesia. Maka mereka ini, ayo kita akan perjuangkan Kalimantan Tengah ini lewat jalur demokrasi, lewat pemilu. Ikutlah pemilu. Partai Persatuan Dayak, misalnya itu ada Sari Andung, KWWNT, dan Ijau, Sigurd Patus, Baranyangkal, FB Leiden, kemudian Partindo Mahir Mahar, Martinus Blantan, Cilik Riwut lewat IPCI, Siluran lewat Independen, Christopher Mihing, ini jalan semua kan ini. Nama tokoh kita. Itu independen. Tapi satu orang pun tidak berhasil duduk di parlemen untuk memperjuangkan lewat jalur demokrasi. Kalau dari penelitian dokter sendiri, kenapa sih sebenarnya mereka tidak memberikan hak kita misalnya untuk merdeka sendiri? Maksudnya untuk otonomi sendiri. Sedangkan daerah-daerah lain provinsi di Indonesia itu kan dibukakan jalan. Kenapa untuk Kalteng sendiri sepertinya sulitnya gitu pada saat itu? Ya, penolakan pertama tentu dari orang-orang di Kalimantan Selatan. Maaf. Para politisi Banjar yang diwakili waktu itu oleh Masumi dan NU, dan mereka tidak ingin melepaskan karena tanah Dayak ini kan kaya sebetulnya, sumber daya alamnya luar biasa. Itu menjadi sumbangan Kalimantan Selatan yang kalau dilepaskan ini waduh. Jadi yang menolak sebetulnya di provinsi Kalimantan para politisi Banjar. Kalau para politisi Banjar oke, maka pusat juga oke. Itu sebabnya seperti yang Anda tanyakan, itu tidak bisa jalan. Sedangkan kalau kita melihat kan daerah-daerah lain, mereka bisa malah hadiah. Hanya Kalteng sendiri yang melepaskan diri melalui perjuangan. Ya, makanya akhirnya kan sinergitas itu semakin kelihatan. Nah, lobby politik dilakukan ke pusat maupun ke pemerintah dan DPR di Kalimantan, tapi akhirnya ditolak. Sama oleh fraksi Masumi dan NU, alasan bahwa Dewan Nasional Kongres Rakyat Kalimantan Tengah adalah warisan dan produk Hindia Belanda. Ini produk politik divide impera. Ini alasannya. Nah, kemudian Mahir Mahar, Edi Ibrahim dan beberapa politisi ini menghubungi Setimen Dusau supaya menghubungi Simbar, supaya mengkonsolidasi kekuatan di MTPS. Dioptimalkan lagi teman-teman yang sudah bergabung. Lagi. Tadi kan sempat calling down lah. Pemilu 55 ya. Nah, calling down. Kemudian di bawah komando Simbar, GMTPS berkumpul di Bundar. Christian Simbar mengontak Sari Andung di Bahu Pelawa agar menggabungkan pasukan Sipet Kanyawung kepunyaan Sari Andung menjadi sayap militer dari bagian dari GMTPS. Kemudian Sari Andung menjadi komandan GMTPS sektor Kapuas Kahayan. William Embang ini dia menjadi komandan GMTPS sektor Kota Waringin. Kemudian Muller Antang menjadi komandan GMTPS sektor Kota Waringin Barat, sektor Pangkalan. Jadi sudah kelihatan apa namanya ini, saya ada gambar sini. Nah, di Banjarmasin dibangun pos penghubung itu di Jalan Kalimantan. Sehingga selalu ada kontak nanti antara GMTPS yang bergerakan bersenjata dengan para politisi itu. Kemudian GMTPS ini yang ada 4 sektor tadi itu merekrut anggota-anggota dari daerah Kapuas Kahayan dan Barito. Gerakan mereka pertama, kunjungan mendadak ke kantor Bupati Mortewe untuk meminta dukungan berupa beras untuk perjuangan ini. Nah, itu dikasih. Kedua, menyerbu dan membakar kantor Camat Amuntai Utara. Rumah dinas pemerintah, puskesmas itu dibakar. Menyampaikan ancaman pada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Banjarmasin agar segera menyetujui pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini yang lebih gerakan senjata tadi. Saya minum dulu ya. Sebelum kita melanjutkan, kita break sebentar. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema perbincangan kita malam hari ini, Jalan Merah Sangkobatan. Tentu saja yang kita bahas adalah CH Simbar. Masih dengan Dr. Darius Dubut. Kita lanjutkan tadi, Dokter. Tadi sempat terhenti karena kita jeda. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau berdasarkan dari catatan-catatan yang teman-teman miliki sampai memiliki disusun menjadi sebuah buku, itu kan datanya lengkap. Kemudian dokumen-dokumen, foto-foto itu ada. Tetapi sampai sekarang gaungnya CH Simbar ini kan agak-agak redup. Apakah di penelitian itu juga dilihat anak-anak muda kita, generasi muda khususnya Kalteng ini mengetahui seperti anak-anak ini mengetahui seorang Cilik Riwut? Seperti apa tanggapannya, Dokter? Ya, jadi buku ini juga kami presentasikan di pertemuan warga Dayak Kalimantan Tengah, terutama kami ingin menggugah supaya generasi muda Dayak, bukan hanya Maanyan, tapi generasi muda Dayak menyadari bahwa Provinsi Kalimantan Tengah ini didirikan berdarah-darah. Ya. Bukan hadiah. Bukan hadiah, bukan gratis. Nah ini, jadi pemuda Dayak, baik Ngaju, Maanyan, mana-mana itu harus menyadari. Jadi saya tidak mau, bukan maksud saya supaya kita ini menjadi Dayak yang tertutup, tapi supaya spirit GMTPS ini dulu, spirit perjuangan para founding fathers Kalimantan Tengah dulu menjadi spirit mereka juga, gitu loh. Masuklah ke dunia politik, masuklah ke dunia perguruan tinggi. Misalnya, saya selalu mengatakan, ketajaman mandau itu harus diganti dengan ketajaman pena. Kalau dulu kita mengayau dengan mandau, sekarang kita mengayau ilmu pengetahuan dengan pena. Maka mau tidak mau harus masuk ke dunia pendidikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana orang Maanyan tidak banyak masuk di situ ya, di dalam pemerintahan itu. Nah, saya lanjutkan tadi cerita tadi itu ya. Sementara gerakan bersenjata berjalan terus, tapi yang menarik adalah gerakan bersenjata GMTPS ini tidak pernah merugikan rakyat. Dan mereka lebih banyak menteror kantor-kantor pemerintah, merampok gudang senjata tentara dan polisi. Kemudian gerakan politik ini kemudian tanggal 2 sampai 5 Desember 56 di Banjarmasin itu bersidang, membentuk Presidium Dewan Rakyat Kalimantan Tengah, mendesak pemerintah pusat agar segera membentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kan ini simultan gerakannya, bersinergis dan koordinatif dan simultan. Nah, hasil resolusi ini diserahkan kepada Gubernur RT Amilono waktu itu di Banjarmasin, supaya disampaikan ke pemerintah pusat. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 57 tentang pembentukan daerah swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan pengubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 56 dan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, Undang-Undang Darurat tadi. Ini yang kemudian menjadi hari ulang tahun Kalimantan Tengah. Nah, ini yang menarik berikutnya ini. Gubernur RT Amilono kemudian diangkat sebagai pejabat gubernur Kalimantan Tengah. Ya. Dia ada proses peralihan. Waktu itu misalnya DPRD Kabupaten Barito itu menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Kalimantan Tengah. Jadi prosesnya itu kantornya di Banjarmasin. RT Amilono membentuk Panitia Pemulihan Ketertiban Keamanan Daerah PPKKD. Tujuannya apa? Menampung aspirasi para ex-pejuang GMTPS. Kedua, menyalurkan dana pusat bagi ex-GMTPS. Nah, kemudian dibentuk juga Panitia Penyelesaian Korban Kekacauan Daerah yang dipimpin oleh Mahir Mahar. Jadi ada 2 panitia. Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar ini melakukan perundingan dengan GMTPS di Desa Madara mengenai proses penerimaan kembali ke masyarakat seperti apa, bagaimana proses perdamaiannya. Nah, pada saat pembentukan kemudian sudah ada mandat dari pemerintah pusat. Waktu itu seperti apa teman-teman GMPTS dan masyarakat berpikir SDM kita apakah sudah siap? Nah, itu seperti apa? Nah, waktu itu memang yang ada dalam benak mereka adalah Provinsi Kalimantan Tengah harus berdiri.
Itu yang utama. Itu yang utama. Okay. Nah, nantinya itu perkembangan kemudian dilihat kemudian. Nah, lalu sesuai dengan tujuan perjuangan masyarakat Kalteng yang tergabung dalam GPM-TPS, maka GM-TPS dan para politisi Dayak menerima pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua, agar putra-putri Kalteng yang tergabung dalam GPM-TPS menghentikan segala aktivitasnya, itu perdamaian di Madara. Nah, kemudian dari pihak GPM-TPS itu mengatakan bahwa agar semua anggota GPM-TPS yang PNS, TNI dan polisi itu kembali ke bertugas masing-masing dan tidak boleh ditahan. Pemerintah mengatakan oke. Lalu siapa dari anggota GPM-TPS yang berpendidikan kalau mau jadi pegawai negeri silakan. Diberi kesempatan. Yang tidak mau jadi pegawai negeri, jadi petani, oke, kami bantu. Dengan dana dan alat-alat, misalnya penggilingan karet apa segala macam itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kepada anggota GM-TPS yang ingin menambah pengetahuannya, melanjutkan belajarnya, itu diberi kesempatan dan dibiayai oleh pemerintah. Okay. Nah, atas dasar itulah kemudian lalu diselenggarakanlah apa namanya penerimaan, perdamaian penerimaan GM-TPS ini. Sektor A itu di Buntok, itu tanggal 27 Maret 57. Sektor B itu di Pahandut. Dulu Pahandut itu ada lapangan Bukit Ngalangkang. Dulu, lalu kemudian itu menjadi kantor camat, kemudian kantor kelurahan, sekarang kalau nggak salah puskesmas itu lapangan Bukit Ngalangkang. Dan, nah, ketika perjanjian perdamaian di Buntok itu oleh GPM-TPS diserahkanlah Mandau kepada pemerintah. Oke, simbol tadi itu. Di Bukit Ngalangkang Pahandut itu menyerahkan Telabang, Tameng. Kemudian di Tehang Parenggian itu diserahkan Sumpit pada pemerintah. Tanda bahwa oke, kami berdamai. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Kesepakatan antara Gubernur Bilono dengan Simbar agar GM-TPS dilebur menjadi Barisan Pemuda Pembangunan Kalimantan Tengah. Diketahui oleh Krian Simbar, cabang-cabangnya dibuntok di mana-mana. Maka digelontorkanlah uang. Oke, pendanaan dibantu oleh pemerintah. Oke. Nah, kemudian sebanyak 57 juta itu diserahkan kepada Simbar. Pada saat itu. Ya. Akan tetapi, nah ini tidak bisa dikelola. Jadi karena diduga, jadi waktu itu Simbar ini kemudian ke Jakarta. Dia ingin bisnis dengan 57 juta atau 50-an loh. Itu bisa miliaran sekarang ya. Tapi itu gagalnya, dia dianggap menyelewengkan dana. Akibatnya ditahan oleh polisi militer di Teluk Dalam sini. Tapi kemudian ada lobby dari teman-temannya, itu kemudian dibebaskan. Karena pada saat itu kan masih belum mengetahui yang namanya KKN, kemudian manajemen bisnisnya seperti apa. Kan kita masih natural, apalagi pembentukan daerah baru. Kemudian yang mengajarkan juga siapa kan pada saat itu. Nah, apakah ini yang menjadi salah satu sehingga nama beliau ini jarang muncul ke permukaan? Jadi Simbar kemudian melihat, dia kecewa. Karena teman-teman GM-TPS itu hanya satu kalau sudah salah yang duduk di pemerintahan, Sikur Patus. Dia sektor Kahayan, menantunya Sari Andung menjadi sekda. Yang lain semua teman-teman ngaju. Akhirnya dia kecewa. Mana nih orang Mayan? Nah, kemudian dia berusaha menghimpun kembali ex anggota GM-TPS itu di Desa Batampang. Batampang ini Kecamatan Dusun Hilir. Itu di hilir Hilir Mengkatip itu daerah daerah Sungai Kahayan berarti ini di Kamarabahan, di Kampung Rabokumpai. Nah, dia kemudian dari situ dia ingin menghidupkan kembali, berjuang kembali menghidupkan GM-TPS ini. Tetapi maka dengan speed mereka menyerbu ke Pahandut sini, menembak pesanggerahan daerah
Saya waktu itu tahun 59, 60 masuk di sini, ada bekas peluru itu menyerbu kemudian asrama polisi di Pahandut itu yang memanjang sampai ke pinggir Kahayan. Jadi dia ingin menghidupkan GMTPS dan mendirikan Provinsi Barito Raya. Tapi teman-temannya, wakil komandannya Setimendu Saung mengatakan, untuk apa? Perjuangan kita sudah selesai, apalagi yang diinginkan. Tapi tadi itu kekecewaannya. Nah, disitulah kemudian ketika TNI menyerbu desa Batampang, Simbar ditangkap. Ini akhir hidupnya. Teman-temannya mereka diri, dia kemudian dibawa ke Balikpapan. Ada dua versi. Satunya di NTT. Versi pertama, dia dikatakan tidak ditembak tapi dilepaskan oleh TNI, oleh tentara. Lalu konon katanya di NTT. Daerah Kupang. Tapi tim kami ke NTT menemui itu mengatakan tidak gaya hidup Simbar begini. Dan lari-lari itu? Tidak, rumahnya gubuk apa begitu, dan perempuan ini perempuan Jawa, katanya dia menikah dengan perempuan Jawa itu, dan tulang belulangnya dibawa ke Buntok dan dikuburkan di Buntok. Lalu kemudian wakil komandannya ini Satimendu Saung masih hidup di sini, mengatakan begini, tidak peduli kita apakah ini tulangnya Simbar atau bukan, yang penting spiritnya ini harus hidup. Nah, versi kedua bahwa Simbar ini mati ditembak di Balikpapan. Karena? Ya karena tadi itu kan dia memberontak. Sebagai pemberontak. Jadi bukan lagi apa perjuangan politik, tapi betul-betul dia memberontak kepada pemerintah. Keamanan. Nah, jadi kami, saya dan Hadi menyimpulkan, oke biarlah dua versi ini. Yang penting sebenarnya spirit GMTPS ini juga harus menjadi spirit anak-anak muda Dayak. Dan yang kedua adalah supaya nama Simbar itu betul-betul terlepas dari segala kelemahan. Loh, Bung Karno itu apa manusia sempurna? Tidak, tapi dia tetap dihormati sebagai pahlawan, sebagai pendiri Republik ini. Simbar juga bukan manusia sempurna. Jadi maksud kami dengan tulisan ini adalah jangan karena nilai setitik rusaklah susu sebelanga. Kemudian dilupakan. Kemudian dia dilupakan. Ini sebetulnya maksud kami dengan penulisan buku ini. Kalau melihat dari catatan dokter sendiri tadi, kan itu banyak yang terlibat. Otomatis anak turunan itu kan masih ada. Nah, bagaimana merangkul mereka ini sehingga ayo kita kembalikan spirit orang tua kita dulu. Jangan diam gitu di saat seperti ini. Jangan diam saat nama-nama besar itu dulu yang berjuang itu tenggelam begitu saja. Ya, kami memang sulit melacak generasi muda keturunan mereka, tapi kami lebih banyak waktu itu berbicara dengan terutama generasi muda Maanyan. Supaya mengganti ketajaman Mandau itu dengan ketajaman Pena, masuklah dunia pendidikan. Kenapa banyak orang Maanyan waktu itu tidak masuk di pemerintahan? Karena pendidikan. Simbar sendiri tamat SR, kemudian mungkin dia masuk sekolah guru bagian B di Morteweh tapi tidak lulus. Para pejuang GMTPS ini nggak ada yang berpendidikan tinggi. Pelaksana lapangan. Pelaksana orang lapangan yang tahu tembak-tembak. Tapi yang politisi ini kan yang berpendidikan tinggi, semuanya mereka ini duduk di pemerintahan. Nah ini yang Simbar kecewa melihat ini. Tapi pemerintah kan rasional, masa orang yang nggak sekolah duduk di pemerintahan? Tetapi kalau melihat sekarang, misal kita menemukan yang seperti ini, orang tidak berpendidikan sulit untuk, apakah tidak bisa difasilitasi? Tadi kan duit segitu banyaknya tuh. Nah, apakah tidak bisa SDM pada saat itu dikelola? Bahkan sampai saat ini pun SDM yang kita melihat, mereka tidak mumpuni untuk menduduki ini. Kenapa kita tidak bergerak memberikan mereka dalam tanda kutip pendidikan? Waktu itu kan memang pemerintah tidak berpikir ke arah sana. Untuk membentuk semacam yayasan atau apa, tapi dana kan langsung dikelola oleh pemerintah. Nah, dalam pertemuan besar warga Dusun Maanyan, Dusmala, Kalteng kemarin itu kami menghimbau supaya pipakatan warga Dusmala ini
menjadi satu lembaga sosial yang memberikan beasiswa kepada anak-anak muda supaya mereka juga bisa ambil bagian dalam dunia pendidikan, supaya jangan orang lah yang mengatur kita kan. Orang yang tidak berpendidikan jadi diatur orang. Ini pengalaman pahit di MTPS. Belajar dari tokoh kita ini. Ya, itu pembelajaran yang baik kan. Karena dia mau jadi bupati Buntok, tapi pendidikan tidak ada. Nah ini kan. Sulit untuk diterima. Sulit untuk diterima. Kemudian Profesor sendiri sebagai seorang penulis dan juga rekan tadi melihat ketika betapa susahnya untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kemudian berhembus kabar pembentukan Barito Raya, Kota Waringin. Itu seperti apa kalau Prof sendiri melihat, Dokter sendiri melihat? Gerakan yang di MTPS kedua Simbar itu ingin mendirikan Provinsi Barito Raya. Seperti tadi. Dan ini sebetulnya gayung bersambut di kalangan orang-orang Barito. Saya studi di Jakarta tahun 70. Orang-orang Barito itu sudah mulai berbicara soal Provinsi Barito Raya. Kemudian tahun 2005 itu di Jakarta berhimpunlah para bupati dari Barito Timur, utusan dari Barito Selatan, utusan dari Barito Utara, utusan dari Murung Raya, utusan dari Marabahan malahan. Ini anggota-anggota legislatif, ada yang sekdanya. Seminar kami di Banjarmasin, membentuk Provinsi Barito Raya. Saya ketua tim perumus waktu itu. Nah ini masih bergulir ini sebetulnya berbagai pertemuan di Banjarmasin itu. Jadi persoalan waktu itu kenapa sulit, karena Marabahan, provinsi Kabupaten Barito Kuala, ya, masuk Banjarmasin, tidak mungkin dilepaskan oleh Kalsel. Nah itu, jadi tidak mungkin. Jadi hanya 4 kabupaten kan. Dan belum memenuhi persyaratan. Nah itu. Jadi sebetulnya pemisahan pengembangan wilayah itu, misalnya Kabupaten Barito Raya tadi yang ditanyakan, bagi saya sebetulnya itu bukan harus hal baru ya. Iya, itu harus ditujukan dalam rangka percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan. Sehingga jadi jangan semata-mata dia sebagai kepentingan politik, orang ingin berkuasa, oke, bentuk provinsi baru, bentuk kabupaten baru. Bagi saya itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah bagaimana percepatan pembangunan daerah itu bisa lebih intensif. Bahwa yang itu mengelolanya kemudian siapapun, apakah putra daerah atau bukan, itu tidak soal, tapi pembentukan provinsi-provinsi baru atau kabupaten baru itu adalah harus dilihat dalam rangka percepatan pembangunan dan penyejahteraan masyarakat setempat itu. Jadi misalnya Barito Raya itu bukannya kepentingan untuk orang Das Barito, tapi bagaimana orang Das Barito juga terlibat dalam pembangunan pembangunan daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya. Bukan subjek pembangunan saja. Ya. Berarti cita-cita Simbar selain mendirikan, memisahkan diri dari Kalsel ini pernah terbersit pada saat itu Barito Raya ini sendiri. Iya. Nah, kemudian sebentar dokter, kan kita sudah belajar nih dari Simbar. Ketika ada wacana seperti itu, ada rencana seperti itu, kan kita sudah belajar dari beliau bahwa kalau pendidikan kurang, SDM kita kurang, senjata perlengkapan kita kurang, akan sulit. Betul. Nah, itu seperti apa teman-teman pada saat rapat? Jadi kami melihat sebetulnya gerakan GMTPS kedua yang ingin membentuk Provinsi Barito Raya itu hanya wacana dan semacam luapan emosi begitu ya, ketidakpuasan terhadap kenyataan yang ada, tapi ya itulah kenyataannya, keterbatasan SDM tadi itu. Itu. Tetapi apakah melanjutkan lagi, apakah tidak dimulai? Contoh Kota Waringin, mereka ingin membentuk juga provinsi baru. Mereka sudah berbenah. Kita melihat ya mungkin ini terlepas dari hal itulah. Mereka kan pasti mempersiapkan diri. Nah, kemudian kalau untuk yang ini sendiri, kita bukan berbicara masalah perpecahan di sini, tapi kita belajar dari sang kombatan ini tadi. Supaya tidak terjadi lagi. Berarti kan kita harus mumpuni dulu di sini. Untuk menciptakan kemumpunian kita, SDM, kemudian semua perangkat pendukungnya itu apa yang dilakukan? Ada beberapa kali pertemuan sebetulnya dari para tokoh dan pemikir Das Barito ini.
Tapi persoalannya adalah siapa yang kemudian memperjuangkannya dan di mana. Harus ada orang yang duduk di, misalnya di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang menyuarakan itu. Harus ada orang yang dari Provinsi Kalimantan sendiri yang kemudian ikut melobi ke pemerintah pusat begitu. Nah ini tidak ada sampai sekarang. Jadi hanya beberapa kali pertemuan hanya berbicara mengenai bagaimana selanjutnya. Tapi langkah-langkah strategis ya masih sangat sulit. Kalau CH Simbar kan udah jelas. Iya. Kekuatannya ada. Ada pikiran begini, supaya PAS 5 itu ya, Ampah itu mesti dikembangkan menjadi kota administratif yang kemudian berkembang menjadi kota Madia, sehingga akan 5 kan, Murung Raya, Barito Raya, Barito Selatan, Barito Timur, dan ini Ampah ini menjadi kota, semacam kota Madia. Tapi ya tergantung siapa gubernurnya kan. Nah di situ. Jadi sementara masih 4 kabupaten ini sulit. Dulu Marabahan, teman-teman Marabahan kami masih berkumpul, ikut waktu pertemuan pertama di Jakarta itu. Anggota DPRD-nya ada 5 orang, ada para pemikirnya, kemudian saya ajak mereka, kami bergabung dalam tim perumus rekomendasi waktu itu. Nah ini sudah disosialisasikan ke masyarakat Idas Barito ini. Teman-teman pulang ke daerah masing-masing, mereka mensosialisasikan gagasan ini. Oke, inilah yang sempat dicetuskan oleh Simbar dulu ya. Itu. Menurut buku yang ditulis oleh dokter dan teman-teman ini sendiri, ketika melihat dokumen-dokumen seperti ini, apa langkah selanjutnya sehingga nama Simbar ini, CH Simbar ini terus bisa bergaung? Ya, kami ingin agar kalau buku ini nanti sudah dicetak, ini akan diserahkan kepada lewat pengurus dusun kerukunan warga dusun Maanyan Lawangan Kalimantan Tengah, ini nanti akan menyerahkan ke pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan juga kabupaten kota, supaya dengan catatan inilah, tolonglah ini diperhatikan, karena nama Simbar ini kan sengaja dihilangkan. Sejarah Kalteng itu kalau kita baca itu sejarah politik. Alasannya? Ya karena tadi itu. Hanya yang karena beliau ini di ending hidupnya seperti itu? Ya, hanya dugaan kami hanya karena itu, dianggap ini mencemari perjuangan. Satu, beliau dianggap sebagai pemberontak, kemudian tidak pandai dalam mengelola keuangan. Ya, dua itu. Jadi dianggap cacat ini orang, nggak bisa merusak. Saya baca cari nama, ada nggak Christian Simbar? Nggak ada. Yang ada GMTPS memang oke muncul, tapi Simbar sendiri nggak ada. Nah, saya diskusi dengan teman-teman pengurus kerukunan warga dusun Maanyan Lawangan Palangkaraya. Mereka sepakat bahwa buku ini nanti akan dipersembahkan juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kepada anggota DPRD provinsi, dan ke pemerintah Kabupaten Sekalteng ini, supaya mengingat ini loh perjuangan kita dulu loh membentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Ada nama Simbar yang hilang. Ini kan jadi saya membaca sejarah Kalteng ini, yang saya baca itu itu kan dusta sejarah juga. Ini ada niatan untuk pelurusan sejarah, kembali ke sejarah yang asli. Walaupun agak sedikit rumit dan sulit. Kemudian dokter melihat seperti apa untuk mensosialisasikan ini kepada generasi muda? Melalui jalur pendidikan di sekolah kah, atau seperti apa? Mungkin masuk ke muatan lokal kah, atau yang lain? Maksudnya mensosialisasikan keberadaan buku dan juga Simbar ini. Kemudian supaya anak muda sekarang itu lebih greget, duta baca, mau membaca di tengah serangan gadget seperti ini. Jadi harapan kita bahwa buku ini dalam bentuk cetak ini, karena bagaimanapun sekarang ini orang masih merindukan hard copy ya. Itu bisa kita sampaikan perpustakaan, mungkin juga ke sekolah-sekolah. Bahwa ini bukan, kalau tadi kita ikuti uraian saya, bukan hanya Simbar, tapi ini tokoh-tokoh politik kita yang namanya bertebaran di Palangkaraya ini kan, Gi Obus, Christopher Mihing, siapa lagi banyak itu, RT Amilono. Itu nama para pejuang yang mendirikan Kalimantan Tengah, bersinergi dengan GMTPS dan gerakan bersenjata tadi itu, supaya generasi muda Kalimantan Tengah juga menyadari bahwa perjuangan mendirikan Kalimantan Tengah ini, atau Kalimantan Tengah ini berdiri ada bukan hadiah. Saya betul-betul berkeringat.
Darah dan air mata. Karena itu, jagalah, peliharalah, bangunlah. Kata kuncinya di mana? Pendidikan. Tapi kalau melihat saat ini, pemerintah provinsi tidak diam saja. Kalau kita melihat bangunan miliknya CH Simbar di Barito Selatan sudah direnovasi, artinya kan pemerintah juga care, peduli. Mungkin ekspos yang kurang atau seperti apa? Ya ada kan baru pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Waktu zaman Pak Teras Narang juga ada tulisannya di sana. Ya, tapi itu hanya dalam wilayah Barito Selatan. Maksud kita seperti ini menjadi Simbar ini adalah milik Kalimantan Tengah. GMTPS ini milik Kalteng. Kalau tanpa GMTPS sulit kita bisa memperjuangkan berdirinya Kalimantan Tengah. Mau tidak mau, tidak suka, itulah sejarah kita. Sejarah kita. Yang menarik sebetulnya dari tulisannya adalah sinergitas perjuangan itu loh. Itu provinsi mana yang berhasil memperjuangkan dengan begitu. Ini buat saya ini kecerdasan yang luar biasa para pemimpin kita waktu itu. Di tengah tidak adanya era digital sore sekarang. Mahir-mahar datang ke penjara. Ayo kita bagaimana supaya Simbar ini tidak dikatakan kriminal. Tahanlah. Jadi banyak sandiwara waktu itu sebetulnya yang muncul untuk menutupi Simbar ini, gerakan GPMTP supaya jangan kriminal. Ini politik ya. Bukan bagaimana menyelundupkan Simbar keluar supaya ikut melawan gerakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Dia dia disamarkan dan dijemput oleh jeep tentara dari Barito Timur, dari Temeng Layang. Menjemput dia dan namanya Mendre. Dia menyamar dengan nama Mendre, keluar dari penjara. Tapi satu ini, Sati Mendusa tetap tinggal, saya akan jaga markas. Jaminannya saya. Nah, kalau ada apa-apa tangkap saya. Itu Sati Mendusa wakilnya. Kemudian nama Urya Mapas juga keluar, nama samaran dari beliau. Ya. Tapi kan Urya Mapas orang-orang tidak banyak tahu bahwa Urya Mapas itu nama sambaran dari Simbar. Yang dimaui adalah ya Christian Simbar lah. Berarti tetap melalui penulisan buku ini, teman-teman juga masyarakat yang dalam tanda kutip menghormati, menghargai Simbar semualah, tetap menginginkan nama Simbar ini akan muncul. Ya. Kita ingin misalnya paling tidak adalah satu nama begitu ya di ibu kota provinsi ini. Karena bagaimanapun seperti tadi saya katakan, terlepas dari segala kelemahan bahwa dia berdarah-darah juga ikut berjuang. Para politisi mereka berangkulan, Mahir-Mahar, orang Kasablantan, Giobus itu siluran. Lobbynya luar biasa. Luar biasa. Dan sulit untuk sekarang. Kongres yang di Banjarmasin di gedung Cungho itu oleh para politisi, sementara gerakan bersenjata ini kan jalan terus. Bayangkan itu tekanan politik dan tekanan kekuatan bersenjata ini. Akhirnya Bung Karno mengatakan, oke, ini harus berdiri ini provinsi Kalteng ini. Berhasil kan itu. Nah, karena kita sudah berada di segmen terakhir, Dokter, apa yang ingin Dokter sampaikan di sini untuk masyarakat, kemudian untuk generasi muda, juga untuk petinggi-petinggi yang dahulu keturunannya masih ada. Kemudian seperti apa langkah supaya hal seperti ini, buku seperti ini, cerita seperti ini bisa masuk ke dunia pendidikan, muatan lokal minim-minim. Yang pertama ialah kita harus belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah itu bukan menoleh atau kembali ke masa lampau, tapi kita belajar dari apa yang kita pernah dapatkan dari masa lampau untuk mengelola dan mempersiapkan kehidupan di masa depan. Karena itu bagi saya belajar sejarah itu penting, terutama bagi generasi-generasi muda keturunan para para pejuang ini. Mereka harus tahu. Tapi banyak yang tidak tahu karena tidak ada yang menulis kan. Jadi tujuan kami menulis buku ini supaya ya tidak hanya keturunan mereka, tapi juga semua generasi muda Dayak itu tahulah sejarah Lewu Nike itu kan, kampung kita nih, Tumpuk Takam ini loh sejarahnya, tidak gratis ini dulu. Ayo kita jaga, ayo kita pelihara. Masuklah ke dunia politik kan, masuklah ke dunia pemerintah, dunia pendidikan. Hanya dengan pendidikan, itu yang dulu dilakukan oleh Sending Jerman dan Sending Basel kan.
pendidikan itu membuka wawasan, membangun kesadaran orang Dayak. Sehingga mereka sadar, oh saya ini ternyata begini, dan harus bagaimana. Dan semangat Pakat Dayak itu tadi ya, jangan mau dipecah-pecah. Bagaimana? Dan Pakat Dayak itu tadi seperti yang dokter ceritakan, jangan mau dipecah-pecah kita saat ini. Jangan mau dipecah, jangan mau dipisah, tapi mupakat. Oh iya. Satu komando. Ya. Tapi ini kan sulit juga ya, satu komando itu. Karena begini, Dayak ini tidak pernah punya kerajaan. Semua kita ini raja. Terlepas dari Nansaruna itu pernah ada? Nansaruna itu mitos. Tidak pernah, itu saya melihat itu mitos. Legenda. Artinya ada kerinduan masa lampau yang namanya Nansaruna, tapi itu mitos. Mitos itu kan sebetulnya dibangun, bagaimana membangun kejayaan masa lampau itu cerita tutur lewat narasi-narasi, tapi itu bukan historis. Belum ada penelitiannya? Nggak ada, dan memang karena bagi saya itu mitos. Nansaruna itu. Berarti kembali ya, kita lanjut. Kalau untuk dari segi pendidikan, masuknya buku seperti ini ke siswa-siswa sekolah mungkin seperti apa harapannya? Apakah kita titipkan ke dinas pendidikan ini, ceritakan ini? Ya seperti itu. Mungkin ya pasti perpustakaan, dinas pendidikan dan sekolah, supaya dan kita mengharapkan juga supaya sekolah-sekolah itu tidak hanya belajar sejarah nasional Indonesia, tapi harus juga belajar sejarah lokalnya sendiri. Karena dia kan orang lokal. Kita ini kan ditenggelamkan oleh nama-nama besar di Ponegoro, siapa itu semuanya. Tapi tahu nggak kita perjuangan Christopher Mihing? Tahu nggak kita perjuangan Mahir Mahar? Tahu nggak kita perjuangan Hausman Babu, Giobus? Nggak tahu anak-anak generasi muda sekarang. Padahal namanya jalan-jalan. Siapa dia? Makanya dengan RT Amilono, Cilik Riwut mungkin orang tahu ya. Tapi siapa RT Amilono? Orang banyak, generasi muda mungkin banyak nggak tahu. Nah, lewat buku inilah. Mereka melihat, oh ini ya ternyata ini pahlawan kita ya. Gitu. Terakhir, closing statement untuk malam hari ini terkait dengan penulisan buku ini dan juga Jalan Merah Sang Kombatan. Silahkan. Baik, pertama terima kasih pada Ibu Olivia yang sudah mengundang saya untuk membagi buku ini kepada para pemirsa, terutama generasi muda Dayak, agar kita belajar sejarah lokal kita. Dengan memahami sejarah lokal kita memahami perjuangan para pendahulu kita, bukan hanya dalam tahapan Republik Indonesia secara nasional, tapi juga di lokal. Karena seperti tadi kami katakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah ini berdiri, dibangun tidak gratis. Dia bukan pemberian, tapi dia diperjuangkan dengan berdarah-darah. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Darius Dubut, MTH MM, selaku Wadir Dialog Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga seorang teolog dan juga penulis buku Jalan Merah Sang Kombatan C.H. Simbar. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita panjang lebar bagaimana kita mengenal sosok C.H. Simbar, kemudian bagaimana kita meneruskan perjuangannya, dan juga memastikan anak bangsa di Kalteng ini tahu siapa C.H. Simbar. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih Om. Sama-sama.